الرقيبا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan apa? Uzkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Jadi berzikirlah kepada Allah. Uzkuru itu hamzahnya hamzah wasol. Kalau itu di depan berbunyi uzkuru. Kalau di tengah U-nya tidak terbaca, amanuzkuru. Nah, itu namanya hamzah wasol. Uzkuru, berzikirlah kepada Allah, zikron katsiron, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman di dalam ayat ini adalah berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu banyak berzikir kepada Allah. Mengapa kita harus berzikir? Karena akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Orang yang selalu gelisah jauh dari berzikir kepada Allah. Jadi cobalah kita banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Yang kedua, kita berzikir kepada Allah adalah untuk benteng dari godaan setan. Jadi benteng dari godaan setan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan selalu menggoda manusia setiap saat, setiap waktu, setiap detik, pada saat kita sadar maupun pada saat kita tidak sadar. Setan selalu menggoda manusia, dan setan itu akan tersakiti jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia itu menyangka kalau sudah zikir udah bebas dari godaan setan selamanya. Padahal bukan seperti itu. Ketika dia lalai lagi, setan masuk lagi menggoda kita lagi. Kita lalai lagi, setan masuk lagi ke dalam hati kita, menggoda kita lagi, dan seterusnya. Berarti orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang tidak berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah amalan yang ringan dan modalnya ringan. Jadi ibadah yang ringan dan modalnya ringan itu berzikir kepada Allah. Ada amalan berat, modalnya berat, yaitu ibadah haji. Ada amalan yang berat, modalnya ringan, yaitu puasa. Puasa itu modalnya bukan sahur, modalnya niat puasa. Jadi tapi berat puasa tersebut. Ada ibadah yang ringan, modalnya ringan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulailah dengan ibadah yang ringan dan modalnya ringan, yaitu banyak berzikir kepada Allah.
Para penduduk surga itu suatu saat dia menyesal. Menyesalnya penduduk surga adalah ada waktu di dunia dan dia tidak sedang ingat Allah. Itu penyesalan penduduk surga. Jadi inginnya penduduk surga itu sangat menyesal dulu kenapa waktu di dunia ada waktu berlalu dan tidak sedang ingat Allah. Apalagi yang bermaksiat, apalagi yang menentang Allah, yang tidak berzikir kepada Allah saja di akhirat menyesal, yaitu penyesalan terbesar penduduk surga. Jadi kita diperintahkan oleh Allah banyak berzikir kepada Allah. Mulai dari sekarang boleh pakai alat bantu tangan. Zikirnya boleh apa saja, astagfirullah, 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 atau la ilaha illallah, atau subhanallah. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Boleh gabungan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, satu. Lalu subhanallah, terus kita baca zikir, kita hitung, itu alat bantu agar hati kita hadir. Hati kita hadir. Orang-orang tertentu itu udah gak pakai alat bantu, tiap detak jantung dia zikir, para waliullah. Tiap desahan nafas dia berzikir, tiap langkah kaki dia berzikir. Nah, kita boleh pakai alat bantu dulu sampai terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa itu udah nggak perlu tasbih. Nah, kita pakai tasbih itu untuk menjaga kita. Lalu kita ngobrol sama teman, megang tasbih, oh ya sadar lagi kita perlu zikir lagi, dan seterusnya. Jadi itu alat bantu yang sangat bagus buat kita. Ada yang digital, alat tasbihnya, ada juga yang berupa biji dan lain sebagainya. Itu sangat bagus untuk membantu kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadarusan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.